Para ahli geologi telah lama meneliti fungsi gunung sebagai pondasi penguat permukaan bumi. Adalah Profesor Emeritus Frank Press dari Washington, Amerika Serikat, salah seorang geolog yang mengkaji tentang gunung sebagai pasak bumi. Penasihat bidang ilmu pengetahuan di era kepemimpinan Presiden Amerika Jimmy Carter itu sempat menulis buku berjudul "Gunung, Seperti Pasak Berakar di Dalam Tanah". Press mengungkapkan apabila gunung dibelah berbentuk irisan maka akan terlihat akar atau alur bersama lava yang mengikat kuat di dasar tanah. Ia juga mengungkapkan fungsi gunung yang memainkan peran penting dalam menstabilkan kerak bumi. Hasil penelitian ilmiah itu sebenarnya sudah disebut dalam kitab suci Al-Quran, sejak 1400 tahun yang lalu. Penemuan Press itu membuktikan bahwa Al-Quran adalah mukjizat dan firman Allah. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 31, dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Dalam surah Al-Naba ayat 6-7 Allah berfirman, bukankah telah kami jadikan bumi sebagai hamparan? Dan kami jadikan gunung-gunung sebagai pasak. Mengapa gunung diistilahkan sebagai pasak? Menurut Prof. Press, sebenarnya kerak bumi mengapung di atas cairan. Lapisan terluar bumi membentang 5 km dari permukaan. Kedalaman lapisan gunung menghujam sejauh 35 km. Dengan demikian, pegunungan adalah semacam pasak yang didorong ke dalam bumi. Jadi gunung inilah yang berfungsi sebagai pasak untuk menstabilkan kerak bumi, ungkap Prof. Press. Hal senada juga diungkapkan Profesor Shiaveda, ahli geologi dari Jepang. Menurut Shiaveda, ketika lempengan bumi saling bertumbukan, maka lempengan yang lebih kuat menyelip di bawah lempengan yang satunya. Sementara yang di atas melipat dan membentuk dataran tinggi dan gunung. Inilah yang mengikat kuat di dasar permukaan bumi. Simak firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 15 ini, dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi, supaya bumi ini tidak berguncang bersama kamu. Maha benar Allah, dengan segala firman-Nya.